Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Kita pada siang hari ini ya, hari ini alhamdulillah bertemu kembali di pelajaran saya ini, pelajaran tentang fikih dan saya doakan. Saya semua ya. Pada siang hari ini kan siang ini ada yang sudah ke kantin atau belum? Oh ya, ini hari ini siapa yang masuk? Biasanya ini kelas paling sendiri masuk aku biasanya ini. Masuk semua atau ada yang aneh? Ada yang didoakan ya, semoga tetap sambung ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin. Jadi yang kemarin kita telah membahas tentang bikin imam, yang mama itu bikin yang membahas tentang hubungan sosial. Kemarin kita sudah sampai terakhir itu namanya juga. Pernah dengar juga kan kemarin sudah dibagi juga yaitu juga. Biasanya yang hibah kan selalu familiar, sekarang bahasanya kemarin di hibah. Hibah itu apa? Yang ingat? Oh beda, dia ada dari hibah dan di jadi hibah itu di pembahasan kita itu hibah adalah pemberian ke seorang kepada orang lain apa dengan tujuan di memberikan karena kamu kasih sayang dan tidak mengharapkan untuk Allah balasan dari orang dengan itu. Baik, dilanjutkan di materinya ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan ada tentang apa namanya satu materi yang sering kita dengarkan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai tentang sedekah dan hadiah. Coba saya tanya bahasa dunia coba. Kalau sampai mendengar kata sedekah apa yang dikirakan sangat seseorang bersama sedekah. Seseorang yang tidak mampu. Nah, ada lagi juga sana. Kalau sedekah apa ini? Apa ya saya? Memberi dengan ikhlas. Terus tadi ada sedekah, kemudian ada yang namanya hadiah nama hadiah sana. Hadiah itu paling sering dengar. Hadiah. Oke, jangan ini mbak ini. Nah, hadiah. Kemudian hati dia itu kayak Jadi kurangnya itu ya. Untuk lebih jelas nanti kita tonton video yang tadi ini. Video timbal balik dari orang lain, itulah namanya saudara. Seringan sama mestinya sama itu sering sudah melakukan namanya saudara bersama kayak dan kancane kayak ini apapun pada seseorang dengan niatnya apa
tentang sedekah, yakni ada di surat Yusuf ayat 88. Coba siapa yang mau membaca lafaznya surat Yusuf ayat 88? Siapa? Oleh tambah nilai ini ada poin tersendiri. Siapa? Ayo ada berani poin ini. Oke, silakan ya dibacakan ayatnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anzalna 'alaihi qalu ya ayyuhal 'aziz masana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa'awli lana kayla wa tashaddaq 'alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Dari tadi lafaznya surat Yusuf ayat 88 yang artinya maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Ya Aziz, kami dan keluarga kami telah dilibatkan kesalahan dan kami datang membawa barang-barang yang tak tersedia. Maka sempurnakanlah kesukaan kami dan bersudahkanlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Dan ini dalilnya, maka orang yang bersedekah maka balasannya dari Allah. Jadi hukum sedekah sendiri adalah sunnah makanya bagaimana? Sunnah yang sangat dianjurkan atau kalau saya lainnya itu sunnah yang bukan. Jadi sangat dianjurkan. Jadi ada penjelasan sangat dengan dan sambil didengarkan juga sambil dicatat yang penting kan penting. Bisa dianjurkan begitu pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ketika ada seseorang yang sangat membutuhkan atau makanan datang kepada sedekah, dan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan awalnya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya juga menjadi berdosa. Jadi itu nanti ya, kan hukumnya sedekah tadi yang pertama sunnah makan, tetapi dalam hal ini bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang sekitar kita itu memang sangat-sangat membutuhkan dan misal kita itu yang berbeda rupa memiliki kelebihan dan itu tadi kita punya misalnya orang kaya ada tetangganya yang mohon maaf kurang mampu, maka orang kaya ini juga bisa terbebani wajib untuk bersedekah kepada yang kurang mampu. Sedekah dan syarat yang masing-masing. Jadi dalam sedekah itu juga ada yang namanya rukun. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada pada saat melakukan kegiatan tersebut. Coba didengarkan ini dari tulisannya berarti harus dicatat sendiri. Meskipun di buku modulnya tidak ada. Sebagai orang yang diberi syarat yang berhak ini, orang yang memberi syarat orang yang memiliki benda itu dan berhak mentasarufkan atau membedakannya. Dan ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya dalam sedekah itu ada istilahnya pahala. Sedekah kan kalau orang bersedekah itu dapatnya pahala. Tapi pada suatu keadaan, pada suatu saat pahala tersebut bisa menjadi hilang. Hilangnya karena apa? Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Yang mana artinya ada yang membacakan? Siapa? Membacakan? Artinya ini. Wahai orang yang beriman, segala aku merupakan dunia dan hidup-hidupnya dan menyakiti perasaan terima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun
tadi ya, ada beberapa hal yang bisa merusak atau menghilangkan bahkan sedekah. Tadi pahala sedekah bisa dikarenakan Yang pertama apa? Mungkin. Jadi mungkin itu bagaimana? Misalnya saya itu memberi memberi uang atau memberi korban pada temannya atau saudaranya. Kok pas teman katakan ini ngobrol-ngobrol itu berada kok berujung nyawa-nyawa di kalau aku ngeleng misalnya yang ikut saya jadi belum mempertak jadi belum belum ngeleng, nah itu termasuk namanya mungkin pernah nih mungkin jadi kalau bisa jangan sampai mungkin sudah diberikan atau mungkin-mungkinnya baik kepada si terima maupun kepada orang lain. Menyinggung hati si terima sedekah. Menyakiti si hati si penerima. Jadi kalau yang mungkin itu kan nanti akhir-akhirnya kan balik yang diberi tadi sakit hati nih, bahkan sampai ngomong ini, saudara diri aja jadi mungkin berarti tidak ikhlas. Lalu sampai menyakiti hati penerimanya, maka pahalanya saudara itu bagaimana? Hilang. Kemudian yang ketiga ingin dipuji lain, sama harus dari hati yang namanya ingin dipuji ini. Jadi harus dibedakan antara ini namanya saudara itu untuk sebagai sarana dakwah kan ada saudara secara terang-terangan dan juga sembunyi-sembunyi. Nah, kalau secara terang-terangan jangan sampai sama itu punya niat ingin dipuji. Misalnya bangunan apa aneh, kegiatan apa tak saudara atau aneh anak yatim, saudara terus didokumentasikan belum dia di poro-poro, padahal pakai ini cara saya cerita dokumentasi ini tak pakai akhiran itu termasuk ini dipuji, malah pahalanya saudara tadi jadi hilang itu tadi. Ya, lanjutnya yang ingin dipuji dari satu orang lain. Selanjutnya adalah mengenai hadiah. Berdialah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena sesuatu kebaikan yang telah diperbuat. Hadiah adalah jadi itu tadi seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi hadiah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain agar sebagai wujud memuliakan atau saya istilah reward itu. Jadi seperti itu. Kemudian hukum dari hadiah adalah mubah boleh. Nabi sendiri juga saya menerima hadiah dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Darinya apa? Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Jadi sama misalnya ada adik kemarin puasa kemarin misalnya sama juga memberinya itu ya tidak apa-apa. Misalnya adik atau anaknya kecil kok bisa puasa misalnya sebulan penuh misalnya, atau satu hari misalnya kecil satu hari sampai maghrib diberi hadiah, itu sama-sama memberi hadiah bukan memberi saudara dan hukumnya hadiah dari Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Rasulullah menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Kemudian Allah berkata, hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah. Ini rukun hadiah itu sama seperti rukun sedekah tadi. Yang pertama adalah orang yang memberi, caranya orang yang memberi tadi memiliki benda itu dan berhak. Jadi sama kayak ini hadiah atau beli sedekah hadiah, tapi barang ini hakik sama. Misalnya barang yang bukan hakik sama, barang durian kan bukan hakik sama. Sedekahkan sama hadiahkan itu dan orang
orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki barang tersebut. Apakah ada orang yang diberi tapi syarat tidak berhak memiliki? Itu ada dibayar bahwasanya, tapi di sodakon tadi. Jadi di sodakon itu seseorang yang tidak boleh menerima sodakon itu ada, kalau nggak salah itu zakat yang tidak boleh menerima itu. Berlanjut orang. Yang ketiga ada ijab kabul. Ijab kabul itu akad nikah. Seperti akad nikah kenal, tapi enggak kayak akad nikah mengenai. Jadi akad ijab kabul ini tak sedangkan kepada mana kabul kita terima kabul. Dan yang terakhir, barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Kalau hadiah, kalau sedekah barangnya dibebas. Pada itu orang yang memberi ujian, orang yang memiliki itu dan yang berhak mentasyarukannya atau memanfaatkannya, yang diberi ujian, orang yang berhak memiliki dan barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Sama antara sedekah dan hadiah antara lain bermanfaat seseorang atas kesamaan lainnya yang diberikan secara cuma tanpa menerapkan kemudian diberikan bermanfaat kita tahu. Tadi ya, antara sodako, hadiah dan hibah itu ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama memberi kepada orang lain dan juga kedua tidak mengharapkan hibah tadi. Ya, namanya perbedaannya adalah sebenarnya hibah memberikan kepada seseorang karena rasa hibah kasih sayang akan menunjukkan persaudaraan, sedangkan hadiah diberikan kepada seseorang sebagai ibarat jasa harga prestasi yang dicapai. Demikian materi tentang sedekah dan hadiah. Satu materi yang kita pelajari hari ini juga sebelumnya ini. Hari ini saya bagi dua kelompok ya, dari depan ke belakang. Untuk tugasnya silakan kalian buka di paketnya itu yang halaman agak terakhir, kalau lupa halamannya itu jangan buka, nanti kelompoknya atau video ya benda yang buat tugasnya dilakukan kelompokan satu bangku, jadi sepasang gitu dikerjakan, kemudian nanti pada minggu depan kita konsultasikan di di depan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kan waktunya akan ada waktu ini. Kalau kita review sebentar, review sedikit. Dari tadi kita telah membahas apa aja. Pertama, tadi pemberiannya, kemudian apa bahasanya tadi? Pemberian seorang pada orang lain, mengharapkan itu. Yang kedua lagi apa namanya? Hadiah. Kalau lagi apa? Pemberian seorang kepada orang lain sebagai wujud rasa kasih sayang, menghormati, memuliakan dan menghormati. Kemudian yang tadi ada tambahan yang kemarin kan tentang hibah. Nah, ini ya yang pertama. Dan tadi kan juga ada karena ada rukun-rukunnya tadi. Jadi yang pertama rukun-rukunnya sedekah sama berkait sama sebenarnya habis sama yang pertama apa? Ada yang pemberinya, pemberi. Yang kedua ada penerima.
Yang ketiga, akar atau berbul. Akar. Yang terakhir adalah dan ini adalah cara sendiri, cara ini. Kemudian ini pada yang agak terakhir di video tadi adalah persamaan dulu, persamaan apa? Sama-sama memberi tanpa perbedaan nih. Kalau yang diberkati untuk sebagai apa? Wujud kasih sayang. Kemudian kalian sodako menghadap Allah karena apa yang ketiga tadi hadiah menghormati atau memuliakan. Jadi itu ya, kalau itu tugasnya satu bangun itu mengajarkan kata itu nanti pakai kata-kata ibu dan depan kita presentasikan. Sebelum ini kan kata-kata wajib baca apa ya? Sedikit ada ini, ada hiburan lah. Jika ada hiburan sedikit dan tidak terlalu capek. Ini bisa dipraktekkan ini. Tambahan wawasan untuk kita. Jadi kita itu harus kita itu bersedekah, memberi hadiah, memberi hibah itu jangan ada prinsip nunggu sampai kaya. Tapi kita sekarang ini kita sedekah itu lebih baik, kita tidak kalah begitu. Dan ini katakan ini kalau statement ini silahkan baca. Sedekah itu boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan, boleh itu diam-diam. Oh ini meskipun diam-diam seperti tadi tidak ingin dipuji. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat pada kita dan kita bisa mengamalkan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.